Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya, Muting Elektro. Kali ini di sini sudah ada sebuah UPS. Ini bukan UPS AC to AC, melainkan UPS AC to DC. Biasanya sih UPS ini digunakan untuk menghidupkan perangkat-perangkat yang menggunakan tegangan DC. Paling umum digunakan untuk membackup listrik untuk peralatan networking ya. Misalkan modem, router dan sejenisnya, kurang lebih seperti itu. Jadi di sini inputnya dari listrik AC, kemudian ada baterai di sini. Kebetulan untuk tipe ini menggunakan baterai Li-ion. Di sini dia menggunakan 8 baterai. Untuk tegangan outnya di sini ya. Itu nanti dihubungkan ke perangkat-perangkat yang membutuhkan. Tegangannya nominalnya di sini adalah 12 volt. Tegangan outnya. Input listriknya seperti biasa 220 VAC, kemudian untuk outputnya sendiri di sini adalah 12 volt di kisaran 3 sampai 10 ampere atau sekitar 100 watt. Oke. Untuk merek di sini ini ya yang akan kita modifikasi. Di sini kita akan melakukan modifikasi karena UPS ini diharapkan bisa membackup listrik untuk perangkat Starlink ya. Tapi bukan Starlink standar, melainkan Starlink mini. Nah, berhubung di sini outputnya hanya 12 volt, sementara Starlink dia membutuhkan tegangan untuk hidupnya itu di kisaran 28 hingga 30 volt. Maka UPS ini secara otomatis tidak bisa difungsikan untuk membackup listrik bagi Starlink. Nah, oleh karenanya kita akan melakukan sedikit modifikasi. Untuk modifnya kita hanya perlu menambahkan ini DC-DC converter. Nah, DC-DC converter yang bisa mengeluarkan tegangan di kisaran 30 volt ya. Nah, di sini saya menggunakan yang seperti ini. Atau teman-teman mungkin bisa menggunakan yang tipe lain. Intinya tegangan outnya harus bisa mencapai 30 volt dengan daya di kisaran 100 watt. Karena kalau dayanya DC-DC converter ini tidak cukup besar atau misalkan hanya 2 ampere atau 3 ampere, dia akan cepat panas dan kemungkinan terbakar. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk prosesnya seperti apa? Mari kita lanjutkan. Oke, jadi di sini ya. Di sini nih tidak kelihatan ya. Nah, di sini itu ada sebuah resistor ya, resistor jumper untuk menghubungkan jack DC yang ini dan yang ini. Nah, resistor jumpernya itu ini ya, 0 ohm. Oke, 0 ohm ya. Nah, kita lepas agar konektor ini tidak mendapatkan tegangan langsung dari
DC-DC converter yang ini, DC-DC converter 12 volt yang ini. Jadi dia nanti tidak akan mendapatkan tegangan sama sekali. Nah, kemudian ini yang nanti kita akan gunakan untuk jack out tegangan 30 volt untuk menghidupkan Starlinknya ya. Seperti itu. Yang ini nanti kita akan gunakan sebagai tegangan out untuk Starlinknya, yaitu tegangan 30 volt setelah melalui DC-DC converter yang ini. Oke, ini sudah saya lepas ya resistornya. Kemudian nanti resistor jumper yang tadi kita lepas ini ya. Nah, ini kita pasang di sini ya. Kita pasang di sini. Oke, coba kita pasang dulu ya. Ini harusnya menggunakan pinset, tapi pinset saya entah kemana. Jadi kita pakai tang saja. Oke, sudah terpasang ya. Nah, selanjutnya kita siapkan kabel untuk menghubungkan output dari UPS ke sini. Oke, kita siapkan dulu kabelnya. Oke, di sini saya sudah siapkan kabel. Untuk panjangnya disesuaikan, sebaiknya jangan terlalu panjang, disesuaikan saja. Nanti di mana ini diletakkan dan seberapa panjang kabel yang dibutuhkan, sesuaikan aja menurut selera teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita pasang seperti ini ya untuk jalur inputnya. Kemudian untuk inputnya kita pasang di sini. Ini untuk positifnya. Kemudian ini untuk negatifnya. Oke. Pasang. Oke, sampai di sini DC-DC converter yang kita tambahkan sudah mendapatkan tegangan. Untuk selanjutnya kita sesuaikan dulu tegangan outnya ya. Di sini kita butuh tegangan 30 volt.
Kemudian kita hidupkan UPS-nya. Nah, oke. DC-DC converter ini kebetulan sudah saya set di tegangan 30 ya. Ini sudah mengeluarkan tegangan 30 dengan input di sekitar 16 volt. Ya. Ya. Kita matikan dulu. Sampai di sini sebenarnya sudah selesai. Kita tinggal membuatkan jalur outputnya dari DC-DC converter ke jack yang ini ya, supaya bisa dihubungkan ke perangkat Starlink nantinya. Untuk itu kita buat kembali 2 buah kabel atau satu saja cukup. Oke, ini sudah kita buatkan kabel untuk outputnya, untuk kemudian kita sambung ke sini ya. Ke sini nanti akan terhubung langsung dengan jack DC out yang ini. Kita pasang. Oke. Nah, sampai di sini sebenarnya sudah selesai. Nanti tinggal dirapikan saja ini ya, dikuatkan supaya tidak goyang dan tidak mengganggu yang lain ketika setelah ditutup. Jadi seperti itu teman-teman, sangat mudah dan sangat sederhana. Bagaimana cara memodifikasi UPS DC ini supaya bisa menghidupkan perangkat Starlink ataupun perangkat lain yang membutuhkan tegangan lebih tinggi, tegangan yang tidak disiapkan oleh bawaan dari UPS ini. Misalkan untuk tegangan 19 volt atau tegangan 5 volt dan lain sebagainya. Caranya sama saja, hanya mungkin DC-DC converternya yang disesuaikan. Nanti coba kita rapikan dulu. Oke teman-teman, ini sudah saya rapikan, nanti kurang lebih seperti ini ya. Oke, nanti yang ini jalur terakhir paling bawah ini adalah jalur 30 volt yang kita gunakan nanti untuk menghidupkan perangkat Starlinknya. Sementara yang lain tetap tidak ada yang berubah. Oke, begitu saja teman-teman. Jika ada hal-hal yang mungkin tidak mengerti atau ada yang mau ditanyakan, silahkan komentar. Sampai jumpa di video-video saya yang lain.